Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penelitian kualitatif tipe kooperatif, eksperimen, kuesi eksperimen. Nah, yang pertama, langsung saja yang akan mempresentasikan terlebih dahulu, yaitu Widya. Kepada Widya, dipersilahkan. Di mana penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungannya. Di mana tujuan dari penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori, hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Di mana penelitian kuantitatif ini memiliki beberapa ciri khas. Yang pertama itu berstandar pada pengumpulan dan analisis data kuantitatif atau numerik. Yang kedua menggunakan strategi survei dan eksperimen. Yang ketiga mengadakan pengukuran dan observasi. Dan yang keempat melaksanakan pengujian teori dengan uji statistik. Di mana menurut Scioto tahun 2015 pada halaman 35-37 terdapat 11 karakteristik penelitian kuantitatif. Yang pertama itu desain, di mana desainnya itu spesifik, jelas, dan rinci. Kemudian yang kedua ditentukan secara mantap sejak awal. Yang ketiga itu menjadi pegangan langkah demi langkah. Kemudian yang kedua ada tujuan. Tujuannya yang pertama itu untuk mengetahui hubungan antar variabel. Yang kedua menguji teori. Yang ketiga itu untuk mencari generalisasi yang mempunyai prediktif. Yang ketiga teknik pengumpulan data, di mana teknik pengumpulan data ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu kuesioner atau angket. Yang kedua itu observasi. Yang ketiga wawancara terstruktur. Nah, instrumen penilaiannya itu tes, angket, wawancara terstruktur. Yang kelima data. Datanya itu kuantitatif dan hasil pengukuran variabel ini dioperasionalkan dengan instrumen. Nah, yang keenam sampel. Sampel itu ada 4. Yang pertama itu sampel besar, yang kedua sampel representatif, yang ketiga sedapat mungkin itu random. Yang keempat ditentukan sejak awal. Yang ketujuh itu ada analisis, di mana analisis ini dilakukan setelah selesai pengumpulan data. Yang kedua itu menggunakan statistik untuk menguji hipotesis. Kemudian hubungan dengan responden. Nah, di mana hubungan dengan responden ini itu ada 3. Yang pertama itu dibuat berjarak. Kemudian yang kedua itu kedudukan peneliti itu lebih tinggi dibandingkan dengan responden. Yang ketiga, langkah pendek sampai hipotesisnya itu dapat dibuktikan. Nah, yang kesembilan itu usulan desain. Di mana di dalam usulan desain ini terdapat prosedurnya itu spesifik dan langkah-langkahnya itu rinci. Kemudian yang kedua, hipotesis yang dirumuskan itu jelas. Yang ketiga, masalah yang dirumuskan itu spesifik dan jelas. Yang keempat, ditulis secara rinci dan jelas sebelum ke lapangan. Yang ke-10 itu kapan penelitian dianggap selesai. Nah, penelitian kuantitatif ini dianggap selesai apabila setelah semua kegiatan yang direncanakan itu telah selesai. Yang ke-11 ada kepercayaan terhadap hasil penelitian, di mana kepercayaan terhadap hasil penelitian ini dengan pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Lanjut. Nah, di sini juga ada paradigma penelitian kuantitatif, di mana menurut Rajab 2017 pada halaman 9, paradigma kuantitatif ini disebut juga dengan paradigma tradisional, positivis, eksperimental, atau empiris. Nah, pada pengujian teori-teorinya itu pengukuran variabel-variabel peneliti dengan angka
dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Sini saya akan menjelaskan mengenai jenis penelitian kuantitatif dan juga desain eksperimental semu atau kuasi eksperimental. Nah, di sini kita akan melihat penelitian kuantitatif dengan metode komparatif, yaitu artinya kita akan melihat beberapa perbandingan antara jenis-jenis penelitian. Nah, selanjutnya kita juga akan menjelaskan mengenai jenis penelitian kuantitatif tersebut. Nah, menurut Yusuf, tahun 2017, halaman 60, 83, dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Metode Gabungan. Ada 7 jenis penelitian kuantitatif. Yang pertama ada penelitian eksploratif. Nah, penelitian eksploratif ini merupakan penelitian pendahuluan atau studi pendahuluan. Merupakan suatu studi penjajakan, terutama sekali dalam pemantapan konsep yang digunakan dalam ruang lingkup penelitian yang lebih luas dengan jangkauan konseptual yang lebih besar. Nah, artinya penelitian eksploratif ini merupakan penelitian awal untuk penelitian yang lebih luas selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah penelitian dengan menggunakan metode eksperimental. Nah, menurut Wiresma dalam Ratminingsih 2010 menegaskan bahwa konsep dasar sebuah eksperimen adalah suatu yang diuji cobakan, yakni suatu alat atau variabel bebas diatur dan dikontrol untuk menentukan efeknya. Variabel bebas yang dikontrol disebut variabel eksperimental. Nah, di sini metode eksperimental ini terbagi menjadi 4, yaitu ada pra-eksperimental, eksperimental sebenarnya, atau true eksperimental, dan ada eksperimental semu, atau kita kenal dengan kuasi eksperimental, dan juga desain faktorial. Nah, di sini saya akan khusus menjelaskan mengenai desain eksperimental semu. Nah, menurut Aziz, desain eksperimental semu merupakan penelitian kuasi eksperimen atau yang kita kenal dengan eksperimental semu merupakan suatu cara untuk mencari hubungan sebab akibat atau hubungan kausalitas antara dua variabel atau lebih yang sengaja ditimbulkan tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Dinda Febrina Alvita. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Andil. Di mana di sini saya akan menjelaskan pre-experimental design dan true experimental design. Sebelumnya, saya Dinda Febrina Alvita dengan NIM A1C318028. Yang pertama yaitu pre-experimental design. Menurut Hamid, tahun 2019, pra-experimental design adalah eksperimen yang merupakan variabel dependent. Hal ini terjadi karena tidak adanya variabel kontrol dan sampel tidak dipilih secara acak atau random. Menurut Nursalam tahun 2008, ada 3 pra-eksperimental, yaitu yang pertama one-shot case study. One-shot case study, peneliti ini dilakukan dengan melakukan tindakan pada suatu kelompok, kemudian diobservasi pada variabel dependent setelah dilakukan tindakan. Yang kedua yaitu one group pretest post-test design. Jenis penelitian ini mengungkapkan hubungan sebab akibat dengan cara melibatkan kelompok subjek. Kelompok subjek diobservasi sebelum tindakan, kemudian kelompok subjek diobservasi setelah tindakan. Yang ketiga yaitu static group comparison design. Penelitian ini dilakukan untuk menentukan pengaruh dari tindakan pada suatu kelompok
subjek yang mendapat perlakuan. Yang kedua yaitu true experimental design. Menurut Prakoso tahun 2019, dikatakan true experimental design karena dalam desain ini peneliti bisa mengontrol semua variabel luar yang dikatakan true experimental design karena dalam desain ini peneliti bisa mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Pada penelitian ini ada variabel kontrol dan sampel yang dipilih secara acak atau random. Menurut Nur tahun 2011, true experimental design dibagi menjadi 3, yaitu post-test only control group design. Penelitian ini, responden bisa dipilih secara acak dan diberi perlakuan serta ada kelompok pengontrolnya. Maksudnya ada 3 kelompok. Kelompok pertama diberi perlakuan, sedangkan kelompok 2 tidak. Kelompok pertama diberi perlakuan dan dilakukan pengukuran. Sedangkan kelompok 2 sebagai pengontrolnya tidak diberi perlakuan, hanya dilakukan pengukuran saja. Yang kedua yaitu pretest post-test control group design. Penelitian ini pengembangan dari post-test only control group design, di mana yang membedakan hanya kelompok 1 dan kelompok pengontrolnya diberi perlakuan di depan atau pretest. Yang ketiga yaitu Solomon 4 group design. Penelitian ini kombinasi dari post-test only control group design dan pretest post-test control group design. Di mana penelitian ini ada 4 kelompok. Kelompok pertama sebagai kelompok inti diberi perlakuan dan 2 kali pengukuran, yaitu pretest dan post-test. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Dinda Alvita. Kemudian saya akan melanjutkan mengenai pengertian desain faktorial. Pengertian desain faktorial. Menurut Andriani pada tahun 2017, halaman 16, untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang berarti mengenai rata-rata efek tiap taraf atau tidak dilakukan dengan menggunakan eksperimen faktorial. Nah, apa sih yang disebut dengan eksperimen faktorial? Eksperimen faktorial adalah taraf dari sebuah faktor yang dikombinasikan dengan faktor lainnya. Dengan ini, desain faktorial bisa terlihat bagaimana adanya kombinasi dari setiap faktor. Menurut Komari, pada tahun 2009, halaman 1, teknik analisis data adalah salah satu tahap yang paling terpenting dalam menggunakan penelitian. Yang kedua adalah menurut Dahayanti pada tahun 2020 halaman 23, teknik analisis data adalah teknik analisis data yang digunakan adalah teknik yang uji analisis deskriptifnya untuk menggunakan untuk menunjukkan uji Mean, standar deviasi, dan uji analisis inferensial untuk mengetahui data terdistribusi secara normal atau tidak. Terus selanjutnya adalah uji asumsi klasik. Nah, di sini uji asumsi klasik itu terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah uji normalitas. Uji normalitas ini untuk mengetahui bahwa data yang sudah terdistribusi itu normal atau independen. Yang kedua adalah uji multikolinearitas. Nah, keadaan di mana ada hubungan linier secara sempurna atau mendekati sempurna. Yang ketiga adalah uji heteroskedisitas. Ini adalah varian
residual yang tidak sama. Ada yang pengamatan di dalam model regresinya. Yang keempat adalah uji homogen. Ini adalah uji untuk mengetahui populasi atau sampel itu homogen atau tidak. Yang terakhir adalah uji linier. Nah, uji ini untuk memilih model regresi yang akan digunakan.